Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Ada bapaknya satu aja. Di atas. Di atas. Bapaknya dulu. Saya senang sekali ya sore hari ini. Waktu itu saya diminta oleh Ibu Direktur, itu Pak bisa nggak menanyakannya mau apa enggak, tapi bisa apa enggak gitu ya. Kenapa? Karena saya mungkin sedikit menceritakan bahwa Rifka Anissa adalah lembaga untuk perempuan dan anak, khusus perempuan dan anak. Jadi siapapun yang datang ke Rifka gitu ya, kami pasti akan melayani dan sifatnya adalah gratis. Nah, begitu saya diminta untuk sudah beberapa kali di gereja ya, Ibu gitu. Jadi saya tadi sampaikan ke Ibu, saya jadi ingat waktu 2016 saya diminta untuk ke Ambon gitu ya. Di sana saya tinggal di gereja bersama ibu-ibu di gereja di Patipura, kalau saya ingat saya waktu itu 1 minggu. Jadi di Ambon juga sedang membentuk semacam Rifka Anissa Women Crisis Center untuk perempuan dan anak di Ambon waktu itu. Senang sekali saya diundang dan bisa mengenal ibu semua. Saya diminta untuk membawakan temanya adalah human trafficking atau TPPO, ibu-ibu gitu ya. Sebenarnya TPPO ini tindak pidana perdagangan orang. Kira-kira yang dalam bayangan ibu itu apa tentang perdagangan orang itu apa? Serem gitu. Pernah mendengar Bu atau mungkin pernah Bu? Pernah di mana Bu? Di TV gitu ya. Tapi Bu ternyata nggak hanya di TV Bu. Sekarang sih di Jogja juga sudah dekat. Korbannya nggak hanya kemudian kalau di TV mungkin di media ada di Jawa Barat atau di mana Bu mendengarnya? Di mana? Di mana? Di desa-desa yang pendidikannya tidak sama dengan di kota. Di desa yang informasinya tidak secepat yang ada di Yogyakarta, kita scroll cepet Bu. Kalau di saudara-saudara kita di NTT, NTB, kemudian di mana lagi Bu? Yang kemudian informasinya belum Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini juga isu trafficking juga cukup tinggi, gitu. Berarti di Jogja nggak ada Mbak Lisa? Oh ada Bu, ada di Jogja. Gitu. Pernah nggak kemudian Mbak Lisa mendampingi kasus trafficking? Pernah. Kira-kira Bu, korban trafficking itu usianya berapa Bu? Kira-kira berapa? 20-an. Ada lagi yang punya pendapat lain boleh? Kira-kira berapa tahun gitu? Pinten? Anak-anak. Nah, ternyata anak-anak ini yang paling banyak. Jadi siapa yang paling rentan menjadi korban TPPO, perdagangan orang itu sinten Bu kira-kira? Yang paling rentan siapa Bu? Anak-anak, kemudian perempuan, laki-laki mboten Bu. Laki-laki iya. Nah, lebih banyak itu ya. Namun menurut data memang perempuan dan anak perempuan ini yang rentan dengan TPPO. Laki-laki juga ada, bahkan juga banyak ya. Nah, perdagangan orang atau perdagangan manusia ini itu apa Bu? Napa Bu? Yang dimaksud dengan perdagangan orang itu apa? Kira-kira kalau mencari pekerjaan gitu ya Bu terus diiming-imingi bayarnya gede itu tertarik betul Bu? Wah pengen ya Bu ya? Nah itu yang biasanya digunakan modus-modus yang digunakan oleh pelaku. Wes kowe jago toko bayarnya 10 juta pengen ya Bu ya? Langsung ya enggak? Modus yang digunakan adalah penipuan. Jadi hati-hati ketika kemudian ada yang menawarkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang tinggi Bu. Nah anak-anak ini ya Mbak Lisa gitu ya.
biasanya pelakunya itu adalah memanipulasi atau mengganti identitas anak. Hati-hati nggih. Saya pernah tuh mendampingi kasus di tahun 2009. Bahasane basa Inggrisnya reka-rekane gitu ya. Reka-rekane ini Pak RT ini mesakake gitu ya. Bocah wis ngambil wong tua gitu ya. Kemudian ning kok yo usianya masih kecil gitu. Waktu itu 16 tahun. Nah, dan harus menghidupi adiknya. Reka-rekane Pak RT memalsukan identitas si anak ini. Kenapa Bu dipalsukan? Iya, agar kemudian dia bisa bekerja. Anak atau perempuan atau laki-laki itu gitu ya, yang kemudian diiming-imingi kemudian dibawa ke sebuah tempat. Nah, di sebuah tempat apa? Ada di kampung. Nah, unsur perdagangan orang harus ada di kampung dulu, di sebuah tempat. Ada perpindahan tempat tuh. Nah, biasanya kalau sudah ditampung ya, modus yang dilakukan, kemudian ada lagi tujuan perekrutan korban TPPO ini selain kemudian eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, perbudakan dan aktivitas terlarang. Benar sekali menjadi kurir narkoba. Bahkan Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007 dipahami bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, kemudian mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Dengan pengertian tersebut, maka siapa saja bisa menjadi korban, siapapun berpotensi. Kita yang di sini juga berpotensi menjadi korban maupun pelaku gitu ya. Kemudian orang dewasa ataupun anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Gitu. Kalau dewasa biasanya menggunakan manipulasi, kebohongan, ditekan gitu ya. Tapi kalau anak-anak unsur-unsur itu nggak perlu. Maksudnya gini Bu, ini loh Mbak, ada anak-anak kurang dari 18 tahun, dia dipekerjakan di sebuah kota atau negara gitu ya, yang kemudian sakjane dia itu nggak mendapatkan tekanan dari calonnya gitu. Cuma ini apakah masuk prediksi? Ketika unsurnya ada pemindahan, ada perekrutan itu oke Bu. Maksudnya kalau anak-anak nggak perlu kemudian harus anak-anak ini juga harus unsurnya itu dipasang nggak. Karena apa? Namanya anak-anak dia belum memahami gitu. Jadi secara pidana itu diabaikan, tetap bisa kemudian dikatakan korban TPPO ketika kemudian memenuhi unsur-unsur tadi Bu. Ada pemindahan, ada perekrutan gitu. Tidak harus kemudian dia diancam baru, dia ada ancaman ya berarti bukan TPPO, tetap Bu kalau anak-anak. Tapi kalau memang dewasa harus membuktikan bahwa ada penyekapan, penipuan, penjelatan utang gitu. Jadi menurut ibu-ibu penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan itu apa? Tadi sudah dijawab sama ibu yang belakang. Pendidikan Mbak berpengaruh, ekonomi pengaruh betul Bu? Sangat berpengaruh. Kemudian penyebab lain adalah ini ya, meningkatnya permintaan tenaga kerja dari Indonesia di pasar internasional. Sementara keterampilan sumber daya manusia yang belum disiapkan dengan baik sesuai dengan pasar gitu ya. Jadi dia itu dalam kondisi kepayahan gitu ya. Dia cuma menunjukkan ini ke temannya satu pekerjaannya untuk kemudian meminta umum itu. Selamatlah si perempuan ini karena apa? Menulis kontaknya ada di jilbab ini. Ada perekrutan, kemudian ada manipulasi, sudah dipindahkan ke suatu tempat, akhirnya kemudian sampai Malaysia dan tidak sesuai dengan apa yang kemudian ditawarkan di awal. Itu yang kemudian seringkali terjadi ibu-ibu. Nah, selanjutnya nanti saya sudah itu juga menyampaikan terkait dengan dasar hukum. Kalau dasar hukum bisa dibaca. Saya rasa yang perlu dimengerti ibu-ibu adalah bahwa yang pertama ternyata isu perdagangan orang itu
dekat dengan kita. Artinya kita harus paham, kita harus tahu, oh nak putra putri kita, anak cucu kita kemudian mau nyari pekerjaan, hati-hati ya Lendo, kudu di delok sikik. Wah ini menarik, oke, nak menarik harus dilacak dulu. Misalnya ke tenaga kerja dulu, mencari informasi yang tepat, jangan busa-busu, karena memang media ini luar biasa. Anak-anak sudah semua pegang gadget, gitu ya. Apalagi yang kemudian sudah remaja dan bingung mencari pekerjaan, carilah dia di medsos. Padahal kemudian belum tentu punya. Yang ini yang kedua, yang ketiga adalah bapak dan ibu ketika kemudian putra-putranya belum usia 19 tahun, belum dewasa. Anak-anak itu 0 sampai 18 tahun ya, belum dewasa, belum 19 tahun. Sekiranya mau bekerja juga hati-hati. Harus benar-benar dicek dulu kebenarannya. Jangan kemudian terpancing di tawaran-tawaran itu tadi Bu, karena banyak juga anak-anak yang kemudian baik perempuan maupun laki-laki yang kemudian terpancing untuk kemudian mengakses pekerjaan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, jika yang sewu mudah-mudahan nggak ada. Kalau kemudian ibu mendengar bahwa Mbak Lisa kayaknya deh, ini tetanggaku ini kayaknya jadi korban deh, trafficking deh. Silahkan kemudian menghubungi lembaga terdekat ibu. Di Sleman mungkin ada UPTD PPK Sleman, itu juga gratis. Atau nanti di Rika Anissa, silahkan menghubungi kami, gitu ya. Tidak perlu tidak usah segan-segan, segera kemudian melaporkan kejadian. Karena jangan sampai kemudian anak tersebut atau perempuan tersebut sudah sampai ke luar negeri misalnya. Begitu ya ibu, itu poin-poin penting yang kemudian ibu harus tahu gitu ya. Ya, monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau misalnya bolehkah ada kasus lain yang ditanyakan di forum ini, boleh nggak? Boleh ya Bu, tidak harus kemudian trafficking. Tapi ibu-ibu sudah paham ya, trafficking perdagangan orang itu apa, kemudian modusnya seperti apa, bisa nggak dipidana? Bisa. Kalau kasus KDRT itu selalu menduduki peringkat pertama di dua adalah kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual biasanya sama orang terdekat. Sama. Jadi monggo ibu masih ada waktu dan bertemu dengan saya, sangat senang kiranya kalau ibu-ibu mau bertanya atau kemudian nggak bertanya Mbak, saya mau sharing boleh sekali gitu ya. Monggo. Atau mau ditanyakan hal lain boleh. Monggo Bu. Di sini aman ya Bu ya? Aman Bu? Tapi kok ada yang lemes belum aman ya? Semoga karena belum minum teh aja. Ada pertanyaan? Izin, monggo. Monggo Ibu. Mau pakai mic Bu? Oh, bisa. Ini terjadi karena ada salah satu perekrutan apapun yang menjadi caranya kan bermacam-macam. Ada nggak sih ciri khas dari orang-orang itu kalau dia ingin melakukan sesuatu perekrutan itu? Jadi kita patut curiga, oh ini orang ini kok ada seperti ini. Pelaku ya? Pelaku. Ya, curiganya itu biasanya orangnya itu bahasanya licin banget. Licin itu gini, kamu bukan orang nanti bayarnya itu. Kalau kemudian benar-benar itu ada jalinan pekerjaan, nggak semudah itu. Justru kemudian dia akan mengatakan, menyampaikan informasi yang benar bahwa kamu akan bekerja di sini, kamu bisa ngecek di sini tempatnya, perusahaannya. Biasanya yang kami temui itu semuanya berbohong dengan gaji, yaitu tadi biasanya dengan gaji yang tinggi itu nomor satu harus diwaspadai. Mereka itu nggak ada yang kemudian menjanjikan 1 juta, 2 juta, nggak ada. Dari beberapa belas ya yang kemudian kami dampingi gitu ya, baik itu anak-anak maupun perempuan dewasa, itu selalu saya tanya, kamu dulu kok bisa kemudian bekerja di sini? Tertanya apa? Gaji Bu. Gaji saya sebagai ART 10 juta dalam sebulan. Itu kan ya nggak mungkin ya.
Mungkin kalau artis jelas gitu ya, di Indonesia mungkin artis ya oke. Cuman kemudian dia adalah itu tadi yang hati-hati adalah selalu yang ditawarkan adalah gaji yang tinggi, pekerjaan yang mudah. Yang kedua adalah dia tidak bisa menjelaskan misalnya melalui lembaga apa dan kemudian dia tidak bisa menjelaskan. Jadi pokoknya gampang itu, dengan saya sudah biasa. Itu yang biasa digunakan. Yang ketiga, biasanya pelaku-pelaku ini adalah datang ke sebuah desa-desa yang kecil. Tepat sekali. Kenapa? Karena informasinya terbatas. Kemudian juga tingkat ekonomi juga dalam kondisi miskin. Itu Bu. Selalu yang kemudian diutamakan adalah itu tadi gajinya besar. Dari 15 orang yang kami dampingi, sebagian besar mengatakan gaji lebih dari 10 juta. Kalau sudah kayak gitu kan orang juga sangat tertarik kan Bu. Kamu itu cuma jaga toko, nanti kamu gajinya seperti apa? Kamu itu hanya pembantu pengamatnya, tapi gajimu 15 juta. Nanti belum bonus-bonus yang akan. Sebenarnya kalau kemudian kita sudah tahu nih isu ini, kita jadi itu apa sih? Ya kalau udah tahu privilege-nya, ibu-ibu ngetos di sini sekarang gitu ya. Tapi kalau yang nggak tahu benar Bu, ya memang gitu. Sampai 15 orang yang kemudian kami dampingi ya karena benar tidak tahu. Kami di Kalimantan memberikan kemudian Bu, kemudian di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah yang sayur tuh gitu. Wonosobo itu ada Temanggung, Temanggung. Kalau yang bulan kota Medan, Kalimantan, yang lain adalah masih wilayah sampai dekat-dekat dengan. Jadi iming-imingnya itu gaji yang besar. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup Ibu? Oke, sampai. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan bagaimana bagaimana caranya anak yang sudah terlanjur diiming-imingi tadi itu, terus dia itu dikasih tahu sama orang tuanya, misalnya dikandani gitu, tapi dia tidak peduli, pokoknya mau ikut, seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi Ibu sampaikan ada program PKL. Nah itu apakah ada tindakan dari Rifka Anissa supaya tidak ada korban lagi? Terima kasih. Satu dulu pertanyaannya. Kalau anak itu, anak beranjak remaja dewasa itu kan kayaknya sudah wah ini ngerti lah ya kan gitu ya. Nah biasanya yang kami lakukan adalah strateginya adalah anak itu dekat dengan siapa? Dekat dengan siapa itu adalah teman yang kemudian dipercaya adalah itu biasanya kemudian kita dekati temannya, atau kemudian teman dewasa yang bisa kemudian atau orang yang disegani anak itu kita cari gitu. Yang kemudian kita berikan informasi kepada orang tersebut untuk kemudian menginformasikan kepada anak itu yang bisa kemudian kita lakukan, atau kemudian kamu cek ke tenaga kerja itu benar nggak informasi ini. Terus apa yang dilakukan Rifka Anissa semacam itu, sosialisasi kemana? Ke masyarakat, ke masyarakat, ke desa-desa, tingkat RT bahkan. Kita itu waktu itu sering ke daerah Imogiri karena kami melihatnya Imogiri juga cukup rentan ya rawan dengan iya karena ada di sebuah wilayah di Imogiri itu yang belum lama saya dapat informasinya kalau udah SMP itu ya sekolahnya sampai SMP untuk sekolah ke jenjang berikutnya mereka lebih senang untuk bekerja di luar negeri. Nah saya rasa ini hal yang perlu kita kita intervensi serius ketika kemudian ada di sebuah desa kok kemudian tidak mau sekolah
tidak mau melanjutkan sekolah maksudnya ya, kemudian maunya bekerja. Nah ini kemudian saya menyampaikan ini informasi ke dinas sosial bahwa ini harus ada sosialisasi tentang isu dan krisis itu yang kami lakukan Bu. Jadi dari desa ke desa melalui PKK bisa kita lakukan, dan saya berharap ibu-ibu ini kan dapat materi ya, monggo ini disampaikan ke RT masing-masing. Misalnya aku dapat informasi ini tentang apa trafficking, monggo disebarkan agar kemudian lebih banyak gitu. Ilmu yang bermanfaat itu kan ilmu yang disebarkan ya kepada siapapun, karena saya rasa isu trafficking ini cukup penting gitu. Selain kemudian isu-isu yang lain tentu saja Bu gitu. Itu yang kami lakukan Bu. Nah, kalau PKK juga Bu, kita bekerja sama dengan dinas pendidikan. Hati-hati loh gitu. Udah ada kejadian ini gitu ya, dan ini harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dinas pendidikan gitu. Jadi berhati-hati, sehingga setelah itu saya rasa sampai saat ini alhamdulillah berapa belas tahun itu aman dan gitu ya, itu yang kami lakukan. Oh yes, jadi begitu ibu-ibu, mungkin saya ada kontak hotware yang mungkin ibu suatu saat membutuhkan untuk siapa itu ya, yang saya pengen kirim ke Anissa ya apalah gitu. Sudah? Oke, tolong nanti di share ya Bu ya, nanti biar ibu juga bisa mencatat. Begitu ibu-ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, matur nuwun sangat, senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan oke. Membagi ilmunya untuk kita semuanya, dan ada titipan Ibu dari Ketua kami Departemen Masyarakat. Sama terima kasih. Sama-sama.